Akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang, Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajimanwedyo Diningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajimanwedyo Diningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang akan menguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat sidang BPUPKI pertama dibuka. Pada saudara-saudara diminta menyongsong semangat kemerdekaan, dengan ini menyampaikan usulan-usulan yang menyertai dasar negara. Silakan pada saudara-saudara saya, persilakan. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang kokoh bagi seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Bu Sudarjo. Kita negara Indonesia sangat akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan semua pihak. Terima kasih. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saya mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut. Dasar dan asas NKRI yang meliputi kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Bunyamin, saya hargai pendapat Anda, tetapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Aku tidak mendengar kami. Kami membutuhkan dasar negara, bukan keinginan Anda saja yang dibutuhkan. Saya setuju dengan Bunyamin. Menurut saya, ideal sudah sangat jelas karena sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau sedang rapat seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya hentikan sidang kali ini dan sidang ini dilanjutkan besok. Terima kasih. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan bahas lagi mengenai dasar negara dikarenakan kemarin kita belum bisa menemukan hasilnya. Maka dari itu laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita mendapatkan usulan dasar negara dari Bunyamin. Tapi poin yang beri ketuhanan itu masih mengganjalkan kita. Jadi apakah saudara-saudara telah mempunyai usulan lainnya? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi kita untuk memasyarakatkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju ada satu tujuan, Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Indonesia punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda berpendapat seperti itu, mengapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara kita tidak mewujudkan urusan pribadi dan ego? Lebih baik Anda keluar. Tenang para saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara. 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan. Terima kasih atas Bung Supomo yang telah mengusulkan usulan mengenai dasar negara. Apakah ada yang mengusulkan usulan lain? Jika tidak,
rapat sidang hari ini kita hentikan dan kita lanjutkan pada hari ketiga. Terima kasih. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok berlaku kepada kelompoknya masing-masing dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia yaitu Tuhan. Tapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama, itu saya beri nama Pancasila dan kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka. Tunggu sebentar, bagaimana usul kami tentang dasar negara yang harus berdasarkan dengan agama Islam? Saya ingin berpendapat, bagaimana jika dalam waktu ini kita gunakan untuk membangun sebuah badan untuk menghasilkan sebuah dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa menghasilkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu perancang UUD dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, panitia ekonomi dan keuangan dengan ketua Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Abikusno Cokro Sujoso mengetuai panitia ekonomi dan keuangan. Pada sidang ini juga dibacakan Piagam Jakarta dari hasil kerja panitia 9. Dan sidang BPUPKI 2 dilaksanakan 10-14 Juli 1945. Bagaimana hasil rapat yang kemarin? Terima kasih. Saya akan menyampaikan apa yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah sebuah bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat cinta usaha mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Indonesia menyatakan mengenai kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu sunnah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pengeluk-pengeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain menyetujui isi pembukaan undang-undang dasar tersebut. Akan menyempurnakan revisi rancangan undang-undang dasar. Saya selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia. 1. Pernyataan Indonesia merdeka. 2. Pembukaan undang-undang dasar. 3. Batang tubuh undang-undang dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun isi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Wilayah negara Indonesia di Hindia dan Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua Timur, Portugis dan pulau di sekitarnya. 2. Bentuk negara kita negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita republik. 4. Bendera negara kita sang-saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan pada sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu Republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang UUD menyusun rancangan UUD, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.